Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan materi berikutnya ya. Hari ini kita akan bahas tentang piston engine lubrication system. Ya. Saya dengan yang kita jawabkan kemarin, ini adalah materi yang kedua setelah pengenalan terhadap fuel and lubricant. Oke. Semoga tetap semangat di rumah masing-masing. Seperti biasa, nanti setelah ini akan saya beri tugas yang harus dikumpulkan pada akhir jam pelajaran. Dan itu pengumpulan tugas dianggap sebagai absen. Jika yang tidak mengumpulkan akan dianggap tidak hadir mata kuliah online ini. Oke. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang lubrication, sekarang kita bahas tentang sistemnya. Ya, sistem. Kalau kemarin kan tentang oilnya ya, tentang lubricantnya. Nah, sini kita lihat tipe dari sistem pelumasan di dalam engine itu ada beberapa ya. Yang pertama berdasarkan lokasi dari oil supply atau oil sump ya. Ada wet sump dan juga ada dry sump. Ya, kalau lihat ini adalah wet sump ya. Wet sump itu mudah saja. Kalau sumpnya itu nempel di engine dan menjadi bagian dari konstruksi engine, itu kita sebut dengan wet sump. Ya, contohnya gambar ini ya. Nah, gambar ini kan kita tahu ya, kita sering lihat di bawah ini adalah oil sump yang tipenya tipe wet ya. Karena dia nih nempel di bawah nih ya, sehingga oil naiknya ke sistem itu by pressure pump dan turunnya oleh gravity ya. Jadi turunnya oleh gravitasi. Nah, tipe yang kedua berdasarkan lokasi dari oil sump itu adalah dry sump. Dry sump ini menandainya mudah, mengidentifikasinya mudah. Kalau oil tank atau oil sumpnya itu berada di luar dari konstruksi engine, itu dapat kita pastikan itu tipenya adalah dry sump. Nah, bagaimana oil bisa masuk dan keluar dari engine? Berarti dia harus menggunakan dua pompa ya. Pompa yang pertama untuk masukkan oil ke dalam sistem engine itu namanya pressure pump. Sedangkan oil yang sudah bertugas dia akan terkumpul di titik bawah, nanti akan dikumpulkan oleh scavenge pump dan scavenge sump untuk balik lagi ke dalam oil sump yang tipe dry ya. Masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Ya. Kemudian juga dibedakan oleh metode pelumasan dalam engine. Ya, ada 3 ini. Yang pertama adalah pressure, yang kedua spray, dan yang ketiga splash. Spray dan splash ini tipis-tipis lah bedanya ya. Kalau pressure bisa jelas ya. Pressure berarti dia ditekan oleh suatu sumber tekanan berupa oil pump. Oke. Ya, bagian mana saja yang mendapatkan pelumasan tipe pressure? Contohnya crankshaft, ya. Camshaft, propeller shaft bearing dan rocker bushing. Ini kalau kamu lihat di sini, kalau kita kemarin bahas tentang bearing ya, itu ada apa? Tank sama pengunci yang lain itu lagi ya. Nah, itu lihat gitu, ada lubang-lubang kan di bearing itu ya. Nah, lubang-lubang itu adalah tempat pelumasan. Nah, itu oil yang ke situ itu ditekan oleh oil pump yang berada di aksesoris ya. Nah, lewat oil gallery masuk ke situ ya. Nah, dan masuk ke daerah-daerah sini nih. Ini lubang-lubang ini masih ingat ya. Nah, itu adalah main bearing ya. Itu ada lubang untuk pelumasan. Kemudian spray. Spray itu ya spray. Dia mendapatkan bagian pelumasan dari ada bagian dari crankshaft itu yang terbuka sedikit ya. Dari main bearing dia akan nyemprot kemana? Nah, ke wheel spin, kemudian dan di small end dari connecting rod bushing ini itu mendapatkan spray ya, spray. Kemudian splash ini dapat cipratan ya, cipratan dari bagian sisa dari pelumasan yang lewat jalur lubang-lubang tadi itu disemprotkan ke terciprat istilahnya ya dari gerakan dari crankshaft ini ya. Ini berputar ya,
berputar, kemudian ini akan nyemprot ke sini kiri kanan cleaning silinder ya. Juga kalau kita lihat di aksesoris gearbox di belakang dari engine itu juga bentuk pelumasannya berupa splash ya, beda ya. Jadi ada 3, pressure, spray, and splash. Oke. Dan nah, kita khusus bahas dry sump di sini ya. Kita lihat dry sump. Kenapa tidak digunakan di opposed engine umumnya ya, walaupun tidak semua. Kenapa? Karena space yang ada itu dia tidak mencukupi, sehingga harus dipasang sump di luar dari konstruksi engine ya. Digunakan di mana? Umumnya di pesawat-pesawat aerobatik. Mengapa? Nah, kalau kita pakai wet sump di aerobatik itu gerakan manuvernya sangat terbatas, karena oil dari bawah engine itu ya, di sumpnya itu bisa, kalau kita inverted flight, nah itu kan terbalik ya, sehingga oil bisa tumpah ke dalam crankcase, itu berbahaya ya. Jadi tetap boleh bisa melakukan manuver ya aerobatik, tetapi biasanya dibatasi gerakannya ya, supaya oil tidak langsung menyiram crankcase dan menyiram bagian-bagian lain dari engine secara tidak tepat tipenya ya, pressure, splash atau spray yang berbahaya untuk operasional engine. Nah, di radial engine mengapa menggunakan dry sump? Karena kalau mau lihat ya di lobby ya, crankcase-nya itu kan kecil sekali ya, kecil sekali, sehingga nggak ada tempat buat pelumasan, buat tempat sump, sehingga dia menggunakan dry sump. Nah, ini contoh skematik dari dry sump lubrication system. Yang pertama ini oil tank. Oil tank posisinya lebih tinggi daripada engine di sini ya. Dia mengalir ke pressure pump dengan cara gravity. Kenapa bisa mengalir ya? Karena lebih tinggi posisinya ya. Yang kedua, ini ada pressure pump. Pressure pump setelah dapat feed dari oil sump, dia menekan oli ke sistem ya, sistem masuk dalam sistem. Kemudian yang ketiga, scaven sump. Scaven sump ini sump juga, tapi dia tugasnya mengumpulkan oli-oli yang tadi sudah bekerja by gravity, terkumpul di sump ya. Sump itu tank ya, itu scaven sump, dia mengumpulkan oil yang sudah digunakan. Kemudian di sini ada scavenger pump. Nah, scavenger pump dari scaven sump itu disedot oleh scavenger pump, mengembalikan oil ke dalam oil tank melalui oil cooler ya. Kemudian ada oil fan ya. Oil fan ini dia menyamakan tekanan di atas dari oil tank dengan tekanan di engine atau di crankcase. Mengapa demikian? Nah, supaya oil bisa mengalir. Kalau tekanannya antara oil tank dan tekanan di crankcase ini sama. Kalau nggak sama kan, itu sama aja kita nutup ventilasi sini kan, nggak bisa ngalir kan ya. Nah, begitu kenapa perlu ventilasi yang disamakan antara crankcase dengan bagian atas dari oil tank. Oke. Kemudian ada oil cooler. Oil cooler ini posisinya di return line. Jadi setelah dia digunakan, oil kan panas ya. Nah, kemudian disedot oleh scavenger pump, dikembalikan ke dalam oil tank melalui oil cooler ya. Posisinya antara, kalau tipe ini posisinya antara scavenger pump and tank ya. Jika oil dari engine ini dingin ya, masih dalam normal operating temperatur, dia ada bypass namanya control bypass valve. Jadi kalau masih dingin, nah oil bypassnya di sini, lewat sini ya, lewat sini tanpa masuk ke oil cooler. Tapi kalau dia sudah panas, maka ini oil control valve-nya akan nutup, sehingga oil yang tadi mau return ke oil tank ditahan dan diarahkan ke oil cooler. Setelah dingin biasanya oleh air cool ya, oleh pendingin udara, nah baru dia balik ke sini. Ini namanya oil cooler ya. Atau posisinya kalau jadi pesawat kita di depan ya, dekat air scoop itu, dia dapat udara yang dingin. Oke. Nah, inilah contoh dari skematik dari oil dry sump lubrication system. Oke.